Ya. Selanjutnya kita masuk di operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Nah, untuk melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dalam operasi hitungnya memiliki tanda kurung, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Aturan yang kedua, jika di dalam operasi hitungnya terdapat perkalian dan pembagian, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagiannya pun diurutkan tergantung mana yang berada di bagian paling kiri. Dan yang terakhir, jika di dalamnya terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri atau diurutkan ya. Sebagai contohnya misalnya 5 dikali 2 5 dikali 2 ditambah 6 kurang 4 sama dengan titik-titik. Sekarang kita lihat di sini ada operasi hitung perkalian, operasi hitung penjumlahan, dan operasi hitung pengurangan. Di ketiga operasi hitung ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Bukan karena dia berada di sebelah kiri, tapi karena dia memang lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita lihat 5 kali 2 hasilnya 10 ditambah 6 kurang 4. Setelah itu kita lihat di sini operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, tetapi yang berada di sebelah kiri atau berada di depan adalah penjumlahan. Maka 10 ditambah 6 terlebih dahulu. 10 tambah 6 16 kurang 4. Sekarang sisa 16 kurang 4 12. ya, sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12. Contoh 2. Negatif 25 ditambah 50 kurang negatif 5 ya. Sekarang kita lihat negatif 25 ditambah dalam kurung 50 kurang negatif 5. Nah, di sini operasi hitungnya hanya penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kita lihat di sini pengurangannya berada dalam kurung. Maka yang kita harus kerjakan terlebih dahulu adalah pengurangannya. Maka negatif 25-nya kita turun dulu. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan hasil dari 50 kurang negatif 5. 50 kurang negatif 5. Kalau kita melakukan perhitungan biasa, kita menggunakan garis bilangan, kita start dari 0 menuju ke 50 positif. Setelah sampai 50 positif, perintahnya adalah kurang negatif 5. Kalau kurang negatif, maka dia akan semakin ke kanan, ya. Semakin ke kanan, berarti dari positif 50 ditambah ke kanan lagi sebanyak 5 langkah, maka stopnya dari 50 ditambah 5 jadinya 55. Atau dengan mudah kita langsung saja mengalihkan tanda kurang di luar ini dengan tanda negatif yang dimiliki oleh 5. Seperti yang saya sudah ajarkan tadi sebelumnya. Kalau negatif kali dengan negatif hasilnya Positif. ya,
Maka ini dia berubah jadi positif. 50 ditambah 5 55 ya. Ulangi. 50 kurang negatif 5. Cara singkatnya adalah kita lihat saja operasi hitung pengurangan dikalikan dengan tanda negatif dari 5, sehingga negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga dengan kata lain perintahnya ini adalah 50 ditambah dengan 5 sama dengan 55. Setelah itu baru hasil dari negatif 25 tambah 55. Kita bergerak dari 0 menuju ke negatif 25. Setelah sampai di negatif 25, perintahnya adalah ditambahkan bilangan positif, yaitu ditambah 55. Kita ke kanan sebanyak 55 langkah. Maka dari negatif 25, kita ke kanan sebanyak 55 langkah. Stopnya di caranya adalah karena dari 25 negatif 25 ke 55 ke kanan. Kalau kita gunakan garis bilangan berarti kita harus menggambar yang banyak ya. Nah, kita pakai perhitungan di kepala saja. Dari negatif 25 ditambah 55 langkah berarti dengan kata lain kita kurangi saja. 55 kurang 25. Hasilnya adalah 0. 5 kurang 2 di 30. Maka sekarang kita lihat hasilnya stopnya di 30. Nah, untuk menentukan apakah dia di negatif 30 atau positif 30, kita lihat angka yang lebih besar di sini angka apa? 55 ini nilainya positif atau negatif? Positif. Nah, maka hasilnya adalah 30. Jadi itu untuk operasi pencampuran ya. Sekarang kita lihat di menyelesaikan soal cerita. Menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah kita dapat melakukan operasi itu, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta sifat-sifatnya, maka kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang berkaitan dengan biasanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat ini biasanya dalam bentuk soal cerita deh ya. Soalnya bukan lurus seperti ini tapi dia dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita pun kita harus mengikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama langkah-langkahnya adalah tentukan hal yang diketahui dalam soal. Apa yang diketahui dalam soal? Seperti PR kemarin ya, saya perintahkan untuk kita mengerjakan soal cerita itu dengan langkah-langkah pengerjaan. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan atau yang ditanya apa. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan menggunakan metode atau model matematika yang telah dibuat.